Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dapat bergabung pada presentasi Zoom meeting kita pada hari ini. Di sini saya Gevira Najwa dengan NIM 2204-112 sebagai moderator yang akan membantu berjalannya presentasi kita pada hari ini. Dengan anggota kelompok tiga yaitu Anissa Deliska Putri dengan NIM 2204-2094, Fatwa Muhammad Fitrah dengan NIM 2204-2223, kemudian dengan saya sendiri Gevira Neja dengan NIM 2204-2112, kemudian yaitu Muhammad Arif Pribadi dengan NIM 2204-2349, yang terakhir yaitu ada Yunila Hanika dengan NIM 2204-2345. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu yang berjudul Optimalisasi Teknologi Informasi melalui Inovasi Siranca untuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Dukcapil Kota Padang. Langsung saja pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Deliska Putri. Kepada Anissa dipersilakan. Berkembang dengan pesat atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ikuti perkembangan zaman. Pemerintah berbasis digital ini biasa dikenal dengan istilah e-government. E-government berjalan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Pengembangan elektronik government salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan e-government di Kota Padang yaitu dengan peluncuran aplikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yaitu Siranca. Aplikasi ini merupakan terobosan di bidang digital yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan publik dengan cepat dan efisien. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui pemanfaatan perangkat komputer dan telekomunikasi. Rianto dan Dozan pada tahun 2020 mengemukakan teknologi informasi dijelaskan sebagai teknologi yang berkaitan dengan proses manipulasi serta pemrosesan informasi yang memungkinkan data diolah menjadi informasi yang berguna. Yang kedua ada digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik dipahami sebagai proses mengalihkan sistem layanan tradisional ke bentuk digital untuk meningkatkan efektivitas, efisien, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Digitalisasi pelayanan publik menurut Iqbal dan Mirza bertujuan menciptakan layanan yang aman, mudah diakses, bebas pungli, serta mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil melalui penggunaan aplikasi, portal daring, dan sistem informasi elektronik. Yang ketiga ada inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan merupakan upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penciptaan, pengembangan, dan penerapan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan atau Siranca. Aplikasi Siranca merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kota Padang untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan proses pengurusan administrasi kependudukan. Siranca merupakan terobosan baru dalam pelayanan pencatatan sipil karena memungkinkan pemohon mengajukan layanan, menggugah berkas, memantau status permohonan, hingga melakukan pembayaran secara daring melalui satu platform terpadu. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya
materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatwa Muhammad Fitra. Kepada Fatwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Padang pada 26 November 2025. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya ada profil di Sdukcapil. Yang pertama, sejarah di Sdukcapil Kota Padang. Dengan telah diisyaratkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu penduduk berbasis NIK secara nasional, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470 327 SJ tanggal 17 Januari 2014. Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam meningkatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang hadir di tengah masyarakat untuk melayani pengurusan dokumen kependudukan. Yang kedua, ada tugas, fungsi, visi, dan misi di Sdukcapil Kota Padang. Di Sdukcapil Kota Padang bertugas untuk membantu wali kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kota Padang. Adapun fungsi di Sdukcapil Kota Padang yaitu yang pertama, perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, visi dari Dukcapil yaitu terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIA secara tertib. Adapun misi dari Dukcapil yaitu yang pertama, mewujudkan update database kependudukan yang akurat melalui pelayanan menggunakan SIA secara online. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang berbudaya dengan menggunakan program SIA. Yang ketiga, mewujudkan pendokumentasian dokumentasi kependudukan secara tertib dan terpadu. Dan yang keempat, mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan TLC aktif berupaya pelayanan menggunakan mobil keliling. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi teknologi informasi melalui inovasi Siranca untuk digitalisasi pelayanan publik di Dukcapil Kota Padang.
Dalam pengembangan organisasi, mengikuti perkembangan zaman merupakan hal yang perlu dan sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya organisasi pemerintahan juga harus ikut beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Adapun perkembangan teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan organisasi. Dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam organisasi, baik itu dari segi cara kerja, struktur kerja maupun budaya ikut menyesuaikan. Lanjut. Nah, di Kota Padang dalam pemerintahannya saat ini sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya yaitu di Dinas Dukcapil Kota Padang yang sudah menerapkan hal tersebut melalui inovasi di bidang pelayanan yang dikenal dengan Siranca. Siranca merupakan sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan. Siranca muncul sebagai bentuk inovasi yang diciptakan oleh pemerintah Kota Padang di bidang pencatatan sipil dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Serenca ini sudah hadir sejak tahun 2020 yang mana pada saat itu Indonesia sedang menghadapi tantangan besar virus COVID-19. Dan inovasi ini dapat menjadi jawaban dan juga sebagai langkah dalam mengatasi larangan tatap muka dalam pelayanan publik. Lanjut. Serenca Kota Padang menawarkan 8 layanan utama, yaitu satu, penerbitan kartu keluarga atau KK, kemudian dua, KTP elektronik, tiga, biodata, empat, SKP WNI, yaitu surat keterangan pindah wilayah negara Indonesia, kemudian kelima, SKD WNI, surat keterangan domisili wilayah negara Indonesia, kemudian yang keenam yaitu pembuatan akta kelahiran, kemudian yang ketujuh, akta kematian, kemudian yang terakhir delapan yaitu pemanfaatan NIK, nomor induk kependudukan. Sejak awal diluncurkannya aplikasi pelayanan online tersebut, yaitu Seranca pada tahun 2020 sampai saat ini, Disdukcapil telah melakukan beberapa kali pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi pertama kali dilakukan pada tahun 2021, kemudian perkembangan dilanjutkan setiap tahunnya sampai terakhir dilakukan pada tahun 2025. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh Disdukcapil untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik Seranca ini. Selain itu, pada Februari 2025, aplikasi ini sudah dapat melakukan pelayanan publik selama 24 jam dengan SOP pelayanan 1 hari selesai. Nah, akan tetapi optimalisasi aplikasi Seranca ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala ini muncul dari masyarakat maupun dari pegawai di Dukcapil sendiri. Sekian kendala tersebut muncul dari masyarakat, yaitu yang mana masyarakat homogen, yang ada yang bisa mencari informasi sendiri, ada juga yang perlu bimbingan, yang mana di Dukcapil ini tidak bisa menghandle sendiri, maka itu perlu bantuan dari pihak kecamatan atau kelurahan untuk melakukan sosialisasi mengenai aplikasi Seranca ini. Nah, selain itu masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki ponsel yang dapat mengakses aplikasi ini. Solusinya dibantu oleh akun kecamatan atau akun kelurahan. Jadi ada akun kecamatan atau kelurahan itu bisa membantu masyarakat untuk mendatakan layanan dan mendapatkan layanan induk ini tanpa harus datang ke Disdukcapil. Juga ada masyarakat yang terkendala mengupload dokumen dalam pengurusan data dari SDM di Disdukcapil sendiri. Terdapat beberapa permasalahan seperti kendala dalam penggunaan aplikasi dikarenakan diadakannya pergantian tugas
dalam 2 kali setahun. Adapun kendala yang pengembangan aplikasi Seranca ini ke depannya yaitu keterbatasan dana untuk mengupgrade aplikasi karena pemotongan anggaran yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yunila Hanika. Kepada Yunila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nila Hanika akan melanjutkan memaparkan materi mengenai faktor keberhasilan inovasi Seranca. Sebelum penerapan aplikasi Seranca, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang bersifat manual dan konvensional, yang menyebabkan antrian panjang dan tingkat kepuasan masyarakat rendah. Melalui aplikasi Seranca, pemerintahan Kota Padang berhasil meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan dengan memberikan solusi secara daring yang memungkinkan pemohon mengajukan permohonan, memantau proses, dan melakukan pembayaran secara online. Meskipun berhasil meningkatkan pelayanan, masih ada kendala seperti tingkat melek teknologi masyarakat yang kurang, gangguan teknis seperti jaringan, internet, dan kelistrikan, dan perhatian terhadap keamanan data yang perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan. Faktor kelistrikan dan jaringan merupakan hal yang utama yang mempengaruhi performa layanan Seranca. Karena tanpa pasokan listrik yang stabil dan jaringan data yang handal, layanan daring ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Lanjut. Sebelum tahun 2003, pengelolaan jaringan ini dilakukan secara mandiri. Namun, kemudian dialihkan ke Kominfo guna menjamin kestabilan dan pemeliharaan yang lebih baik. Selain itu, mekanisme pemeliharaan atau maintenance pun menjadi hal penting dalam menjaga kontinuitas layanan. Menariknya, proses maintenance umumnya dijadwalkan di luar jam kerja, bahkan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu, sehingga tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap layanan publik. Strategi ini terbukti efektif menjaga kelancaran pelayanan dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat pengguna. Keberhasilan inovasi Seranca merupakan buah dari sinergi dukungan teknologi kelistrikan, jaringan, data yang handal, pengelolaan pemeliharaan yang terencana, perlibatan pengembangan eksternal, dan serta adaptasi sumber daya anggaran yang efektif dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Indikator kepuasan masyarakat, jumlah akun aktif, dan volume layanan harian secara daring merupakan cerminan keberhasilan dan potensi pengembangan inovasi ke depan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang inklusif di Kota Padang. Hal ini mendukung keberlangsungan layanan yang optimal serta kepuasan pengguna layanan Seranca di Kota Padang yang telah mencapai 52% dari total jumlah KK dengan pengguna aktif mencapai 1.588 akun dan mendaftar akun baru harian rata-rata di atas 100 pengguna. Peningkatan signifikan dalam jumlah pemohon dan tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi dari aplikasi Seranca ini telah mencapai solusi efektif dalam transformasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunila. Demikian presentasi dari hasil laporan kami dapat ditarik kesimpulan
penelitian mengenai optimalisasi teknologi informasi melalui inovasi Siranca untuk digitalisasi pelayanan publik di Dukcapil Kota Padang, menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siranca telah memberikan perubahan signifikan terhadap proses pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi ini yang lahir dari kebutuhan untuk menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutamanya pada masa kelahirannya, yaitu pada masa pandemi COVID-19 yang menuntut pembatasan tatap muka. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Siranca mampu menyederhanakan alur pelayanan, memberikan akses layanan 24 jam, serta meningkatkan efisiensi proses administrasi melalui integrasi data, sistem unggah dokumen digital, notifikasi otomatis, dan kemampuan monitoring permohonan secara real time. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.